إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها إن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Saudaraku kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, sesungguhnya segala puji milik Allah. Kita memuji Allah, senantiasa memohon pertolongan dan memohon ampunan kepadanya, dan kita berlindung dengan Allah dari segala kejelekan jiwa kita dan keburukan amal perbuatan kita. Ketahuilah barang siapa yang diberikan oleh Allah hidayah, maka tidak ada yang bisa menyesatkan baginya. Dan barang siapa yang Allah telah menyesatkannya, maka tidak ada pemberi hidayah untuknya. Bahwasannya saya bersaksi tidak ada ilah yang patut diibadahi kecuali Allah, tidak ada sekutu baginya, dan saya mempersaksikan bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hambanya dan juga sekaligus rasulnya. Ikhwati rahimani wa rahimakumullah, salawat dan salam semoga senantiasa tercurah atas Nabi kita Muhammad bersama dengan keluarganya dan juga para sahabatnya. Ikhwati, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar rasa takwa. Janganlah kalian meninggalkan dunia kecuali kalian dalam keadaan tunduk patuh kepada Allah Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, wahai manusia, bertakwalah kalian kepada Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dari jiwa yang satu, lalu Allah menciptakan darinya pasangan hidupnya, lalu Allah mengutus dan mengeluarkan dari keduanya laki-laki dan wanita yang banyak. Bertakwalah kalian kepada Allah yang dengan namanya kalian memohon pertolongan kepada Allah dan kalian mengharapkan kasih sayangnya Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, hai orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Wa qulu qawlan sadida, ucapkanlah perkataan yang benar. Niscaya Allah akan memperbaiki diri kalian, amal perbuatan kalian,
dan Allah akan mengampuni bagi kalian dosa-dosa kalian. Sesungguhnya sebenar-benar perkataan adalah Al-Quran, Kitabullah. Sebaik-baik petunjuknya Rasulullah SAW. Dan seburuk-buruk perkara yang diada-adakan dalam urusan agama, perkara yang diada-adakan dalam urusan agama adalah bid'ah. Dan kebid'ahan itu merupakan kesesatan. Dan kesesatan itu tempatnya di dalam neraka. Pada kesempatan malam ini dan seterusnya insyaallah kita akan membaca kitab Syarhus Salasatil Usul, penjelasan tentang 3 landasan utama. Penjelasan ini diterangkan oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin. Sedangkan kitab Salasatul Usul atau Usulus Salasa, kitab ini ditulis oleh seorang ulama. Ya, beliau adalah Syekhul Islam Al-Mujaddid Muhammad At-Tamimi rahimahullah ta'ala. Nama lengkapnya Muhammad ibn Abdul Wahhab ibni Sulaiman ibni Ali ibni Muhammad ibni Ahmad ibni Rasid ibni Barid ibni Muhammad ibni Musarrif ibni Umar min Bani Tamim. Beliau dari kabilah Bani Tamim. Beliau dilahirkan di negeri yang disebut dengan Uyainah pada tahun 1115 Hijriah, di sebuah rumah yang penuh dengan ilmu. Ulida hadzal alim fi buldatil Uyainah. Dia dilahirkan di sebuah negeri yang disebut dengan Uyainah. Tahun berapa, ikhwan? 1115. Berarti abad yang keberapa? Sekarang 1000 berapa? Sekarang 1000 berapa? 435. Jangan sampai tidak kuantum ya. Beliau dilahirkan tahun 1115. Abad yang keberapa dalam hitungan Islam? Nah, ahsan. Fi baiti ilmin, di dalam sebuah rumah yang diliputi dengan ilmu, wa syarfin, penuh dengan kemuliaan, wa dinin, diisi dengan unsur-unsur agama yang banyak. Abuhu alimun kabirun, bapaknya seorang ulama besar di zamannya. Wa jadduhu, kakek beliau bernama siapa? Siapa nama kakeknya? Sulaiman. Sulaiman juga termasuk alimun Najd, ulamanya negeri Najd. Fi zamanihi, di zamannya. Ini mengingatkan kepada kita bahwa orang yang soleh, insya Allah akan memberikan kepadanya keturunan yang juga soleh. Kalau toh ada, itu kasus tertentu saja. Seperti Nuh terhadap siapa? Anak-anaknya, ya, anak kandungnya. Allah mengatakan innahu amalun ghairu soleh. Dia bukan termasuk orang yang soleh, kata Allah. Dan Muhammad At-Tamimi rahimahullah ta'ala hafadzal Qur'ana qabla al-bulugh 10 sinin. Di usia 10 tahun, belum mencapai balik, beliau sudah menghafal Al-Quran. Dan ini termasuk bentuk pendidikan yang dilakukan oleh para salafun saleh. Anak-anak mereka itu dibiasakan dengan hafalan Al-Quran. Ya, mungkin kita pada hari ini anak kita sudah usia 15 menghafal Quran, setidaknya kita memacu mereka memperbanyak menghafal Quran. Karena generasi yang kita hidup di zaman ini tidak akan baik kecuali dengan apa yang membuat generasi yang terdahulu menjadi baik.
la yasluhu hadhil ummah. Umat inilah tidak akan menjadi baik kecuali dengan sesuatu yang membuat baik umat yang datang sebelum kita. Jadi kita tidak akan jaya karena pandai ilmu matematika atau kimia atau yang lainnya. Tapi salah satu faktor utama yang bisa membuat kita jaya dengan ridhonya Allah, dengan pertolongannya Allah adalah apa yang membuat kaum sebelum kita jaya, yaitu ilmu agama. Syekh Muhammad At-Tamimi hafal Quran sebelum usia berapa? 10 tahun. Wa darasa fil fiqh hatta nala hifdhan wafiran wa kana mawdil ijabi min walihi li quwwati hifdhi. Beliau mempelajari ilmu fikih sampai beliau hafal dengan hafalan yang mumtaz, sampai membuat orang tuanya takjub dengan kekuatan hafalan beliau. Tuduhannya orang yang mengatakan bahwasannya bapaknya merasa khawatir dengan perkembangan anaknya yang bernama Muhammad At-Tamimi ini bakal punya pemikiran sesat, itu tuduhan orang-orang yang tidak punya hujjah. Justru bapaknya merasa bangga dan takjub dengan perkembangan yang dimiliki oleh Muhammad At-Tamimi rahimahullah ta'ala. Itu merupakan apa? Dzalika fadlullah yu'tihi may yasha. Karunia Allah yang Allah berikan kepada siapa yang dikehendaki oleh Allah Azza wa Jalla. Wa kana kasirul mutala'ati fi kutubit tafasir wal hadis. Beliau orang yang sangat tekun, banyak membaca kitab-kitab tafsir dan hadis. Dan beliau wajadda fi talabil ilmi lailan wa naharan. Hari-harinya diisi dengan kesungguhan belajar ilmu agama siang dan malam. Dan kita teringat dengan ucapan orang-orang Arab yang mengatakan manjadda wajada. Siapa yang bersungguh maka dia akan mendapatkan apa yang dia inginkan. Fakana yahfidul mutun al-ilmiyah fi syattal funun. Beliau menghafal matan-matan kitab-kitab tulisan para ulama dari berbagai macam mazhab, bab, masalah-masalah. Beliau hafal. Insyaallah kita akan membaca kitab salah satu usul ini dan kita mencoba untuk apa? Menghafal, tidak dipaksa. Saya akan bacakan, Bapak-bapak ulang. Saya bacakan, Bapak-bapak ulang. Mudah-mudahan setiap kali baca diulang hafal. Jadi kita harus punya niat yang kuat. Sekali lagi tidak dipaksakan. Yang nggak hafal nggak apa-apa. Maksud saya jangan setelah ini nanti kemudian malah nggak taklim. Kenapa nggak taklim ya akhi? Suruh hafalan sama ustaz. Bukan begitu. Yang mau menghafal, alhamdulillah kita sama-sama menghafal. Yang tidak hafal tidak mengapa. Karena tidak wajib menghafal ini. Lawang Quran aja kita belum hafal. Ya kan ya? Nah, tapi kita kalau seandainya kita tidak bisa merengkuh keseluruhannya, jangan tinggalkan kesemuanya. Ya toh? Kita mungkin tidak bisa memperoleh semuanya, tapi sedikitnya harus kita bawa. Na'am ya rahimahullah. Kemudian kata beliau, wa rahala fi talabil ilmi fi dawahi Najdin wa fi Makkah wa qara'a ala ulama'iha. Beliau ini belajar ilmu di Najd, lalu rehlah ke Makkah, mempelajari ilmu di Makkah dan juga di Madinah dari kalangan ulama'nya. Summa rahala ila Madinah an-Nabawiyah fa qara'a ala ulama'iha. Beliau pergi ke Madinah belajar ilmu-ilmunya. Dulu orang belajar ilmu itu ulamanya membaca, mereka mendengarkan, muridnya membaca, ulamanya mendengarkan. Faham? Jadi ada sebuah koreksi ketika keliru. Dan begitulah ilmu sejak zaman dulu. Kalau sekarang kan sudah canggih ya. Pakai apa ini? Handphone. Ustadznya ngomong, antum tinggal apa? Rekam. Sampai rumah diulang.
3 kali, 4 kali, 5 kali bosan, hapus ganti yang lain. Nah, tadi ala kulli hal rahimanallah, itu ikhtiar, usaha untuk bisa mempelajari ilmu agama. Begitu pula ulama kita demikian. Kalau ada orang menuduh Syekh Muhammad At-Tamimi tidak punya guru, keliru. Wa minhumul allama Syekh Abdullah ibn Ibrahim As-Samiri. Ini salah satu nama guru beliau. Dan ini ulama terkenal di Madinah. Kama qara'a ala banihi Al-Fudha Asy-Syahir Ibrahim Asy-Syamiri muallif Al-'Audha bil Faid fi Syarh Al-Alfiyah wal Faraid. Ya, banyak belajar ilmu faraid. Bahkan beliau juga belajar dengan muridnya, dengan anaknya. Dia belajar kepada Abdullah bin Ibrahim, beliau juga belajar kepada bapaknya Abdullah yaitu Ibrahim. Kalau kuliah beliau punya ulama yang banyak. Wa kana Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah ta'ala qad wahaba Allah ta'ala fahman taqiban wa dhuka'an mufarratan wa aqiba 'ala al-mutana'ati wal bahsi. Di antara karunia Allah kepada beliau ini orang yang kuat membaca, tekun dalam membahas ilmu, dalam mempelajarinya, dan Allah berikan kecerdasan. Ikhwan, membaca buku itu karunia, ikhwan. Antum sanggup membaca sebuah buku sampai tuntas, itu karunia Allah. Saya yakin mungkin di antara kita banyak yang memiliki buku di perpustakaan, tapi saya yakin juga bersama dengan itu tidak ada satupun yang tuntas. Iya kan? Beli kitab Riyadhus Shalihin, tambah Sahih Bukhari, tambah Sahih Muslim, tambah lagi Sunan Tirmidzi, Bulughul Maramnya, plus segala macamnya. Yang tuntas baru kitab Menuntut Ilmu Jalan Menuju Surga. Itu pun setiap malam Senin dibaca kan ya. Nah kata dia kawan. Nah ini karunia Allah dan beliau diberikan oleh Allah seperti itu, kemampuan mutala'ah. Kita teringat dengan hadis Nabi, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah padanya ada kebaikan, maka Allah akan faqihkan dia dengan ilmu agama. Bahkan beliau banyak membaca kitab-kitabnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan muridnya Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Kalau ada orang berkata Ibnu Taimiyah itu Wahabi, keliru. Sebab ketika Ibnu Taimiyah meninggal dunia, si Muhammad bin Abdul Wahab masih kecil. Faham? Bukunya ditulis oleh beliau sudah tersebar. Si Muhammad At-Tamimi ini masih kecil. Beliau baca kitabnya Ibnu Taimiyah, beliau baca kitabnya Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Jadi kalau ada orang mengatakan Ibnu Taimiyah itu Wahabi, salah. Lawang Muhammad bin Abdul Wahab belajar melalui bukunya siapa? Ibnu Taimiyah. Harusnya disebut apa? Harusnya disebut apa, kawan? Taimiyati, kan gitu kan ya. Bukan apa? Wahabi atau Qayyimi, karena kan membaca kitabnya siapa? Ibnu Qayyim. Qayyimiyah harusnya kan begitu. Ini karena kaum muslimin di negeri kita kurang membaca, karena ikut-ikut saja. Buku apa yang kamu pelajari? Majmu' Fatawa Syekhul Ibnu Taimiyah. Wah, Wahabi. Nah, ini berarti enggak pernah baca apa? Sejarah. Wala tazalu ba'dul makhtutati as-saminati bi qalami siyari mawjuda bil mutahif. Artinya saking semangatnya beliau, hampir buku-bukunya Syekhul Islam, 2 orang ulama yang besar ini dibaca oleh beliau. Dan itu sangat berpengaruh, membekas dalam hati beliau. Sehingga Anda lihat bentuk cara-cara pendalilan beliau dalam berhujah mirip dengan apa yang ada pada kitabnya Syekhul Islam dan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Beliau diwafatkan tahun walamma tufiya walidu sanata dan beliau diwafatkan di tahun 1206 Hijriah.
Semoga Allah merahmati beliau dengan rahmat yang luas. Semoga Allah membalas beliau atas jasa beliau terhadap kaum muslimin, terhadap Islam dan kaum muslimin dengan sebaik-baik balasan. Sesungguhnya Allah itu Maha mendengar, Maha mengabulkan doa. Allahumma amin. Buku yang kita baca ini dikenal oleh para thalabul ilm dengan usul salasah atau salasatul usul. 3 landasan utama. Diberikan penjelasan banyak ulama. Cukup ini menjadi bukti insyaallah bahwa buku itu barakah. Karena banyak ulama yang membacanya. Bahkan di antara ulama tasawuf membaca kitab Ushulus Salasah, yang ketika murid-muridnya bertanya kepada gurunya ini bagaimana pendapat tentang Muhammad At-Tamimi, dia mengatakan orang sesat, jangan baca kitabnya, gampang mengkafirkan, kejam kepada kaum muslimin katanya. Suatu ketika seorang syekh datang kepadanya dengan merobek sampul bukunya dirobek supaya nama penulisnya enggak ada. Lalu dia berkata, tolong koreksi buku ini, bagaimana pendapat engkau? Sudah dibaca tuntas, ditanya lagi bagaimana pendapatmu, dia berkata, ini buku yang bagus, mengajarkan tauhid, jangan kamu sia-siakan, pelajari dengan baik. Faham ya kan? Kemudian ditanya lagi, tahukah kamu siapa yang menulisnya? Saya tidak tahu. Semoga Allah merahmatinya dengan rahmat yang didoakan. Sudah selesai doanya panjang, diberitahu penulisnya Muhammad bin Abdul Wahab. Lalu dia bertobat dengan izin Allah. Dia bertobat mengikuti manhaj yang benar. Dia tinggalkan ajaran-ajaran sesatnya itu. Perkataan-perkataannya yang berupa celaan-celaan itu ditinggalkan. Ini faedah. Kalau antum mau memberi buku ini kepada orang, makanya di sini disebutkan biasanya di terjemahan itu bukunya Syekh Muhammad At-Tamimi, bukan Syekh Muhammad bin. Sebab a priori dulu saya punya teman semasa SMA, teman saya masih sudah tua, dia udah punya anak. Anaknya itu diberi nama Abdul Wahab. Anaknya diberi nama Abdul Wahab. Kemudian dia punya cucu diberi nama Muhammad oleh bapaknya. Berarti namanya siapa? Muhammad bin. Maka teman saya bilang ganti namanya, ganti. Karena bakal jadi apa? Wahabi. Karena tidak tahu. Tapi kalau dia sudah tahu bagaimana isi buku itu atau siapa sih Muhammad At-Tamimi, insya Allah dia nggak akan begitu. Ternyata benar. Setelah belajar dengan Ustaz Aun Rafi Gufran Hafizahullah Ta'ala, alhamdulillah berubah, taubat. Wadih kah? Nah demikian. Kita lanjutkan. Pensyarah kitab yang akan kita baca ini adalah Fadilatul Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala, beliau dipanggil dengan Abu Abdillah, lebih dikenal dengan Al-Imam Al-Utsaimin. Nama lengkapnya Abu Abdillah Muhammad bin Shalih bin Muhammad bin Utsaimin. Coba anda perhatikan, namanya siapa? Muhammad bin Shalih bin Muhammad bin Utsaimin. Tapi lebih dikenal dengan sebutan siapa? Syekh Utsaimin. Faedah, apa faedahnya? Kadang seseorang itu dikenal melalui nasab atasnya. Oke, Ibnu Taimiyah misalnya, nanti kita melihat sejarahnya. Demikian pula Ibnu Qayyim, demikian pula ini Syekh Utsaimin. Nama beliau Muhammad, bapaknya namanya Shalih, kakeknya namanya Muhammad, buyutnya namanya Utsaimin, tapi lebih dikenal dengan Syekh Al-Utsaimin. Faedah yang lain, ternyata nama para ulama itu pendek-pendek, nggak ada yang double-double, nggak ada. Namanya Muhammad, bapaknya Shalih, kakeknya Muhammad, buyutnya Utsaimin. Antum, lihat anak antum berapa nama? 3 paragraf. 3 paragraf banyak banget ya, satu buku kan gini. Mungkin 3 kata, 3 apa? Suku kata begitu ya. Muhammad Jibril Al-Faqihi, masya Allah, lengkap.
Ya sebenarnya kalau kita mau memberi nama, ya beginilah, ikuti orang soleh. Besok kalau antum punya anak, cukuplah diberi nama Muhammad, sudah cukup. Kalau bapaknya namanya Soleh, tinggal Muhammad bin Soleh. Kakeknya namanya Muhammad lagi, Muhammad bin Soleh bin, selesai. Jangan panjang-panjang. Nah, kedali. Kita lanjutkan. Beliau seorang yang dilahirkan di kota Unaizah. Beliau dilahirkan di kota Unaizah pada bulan Ramadan tanggal 27 Ramadan pada tahun 1347 Hijriah. Lihat, kalau yang pertama tadi beliau menghafal Quran di usia berapa? Qara al-Quran al-Karim ala jaddi min jihati ummi Abdurrahman ibn Sulaiman al-Dani rahimallahu ta'ala fahafadhahu. Beliau Syekh Utsaimin membaca Al-Qur'anul Karim melalui kakek dari pihak ibunya Abdurrahman bin Sulaiman Al-Dani. Semoga Allah merahmati, dan beliau menghafalnya. Tidak disebutkan di sini tentang usianya, tapi beliau hafal Quran. Berarti para ulama itu apa hafal? Kalau antum mungkin bertanya siapa yang disebut ulama, minimalnya disebut ulama itu harus apa? Hafal Quran. So, kalau tidak, bagaimana dia memang istinbat dalil kalau tidak hafal Quran? Nah, kemudian beliau mempelajari ilmu agama, mengambil beberapa bab tentang adab. Ini lihat, beliau mementingkan salah satunya bab adab. Ingat, beberapa ulama seperti yang tadi Ibnu Hanafiyah mengatakan kepada anaknya, ya bunayya anta ta'allama baban minal adabi ahabbu ilayya min anta ta'allama sab'ina abwabin minal ilm. Saya lebih suka engkau mempelajari satu bab tentang etika daripada kamu belajar 70 bab ilmu tapi enggak punya etika. Paham? Harus punya etika. Karena orang yang belajar ilmu tidak punya etika itu merusak. Paham ya, kawan? Bukankah belajar ilmu itu ada etikanya? Ada etikanya enggak ya, kawan? Ada. Apa di antara etika belajar ilmu? Niat yang ikhlas. Apa lagi? Lapang dada. Kita harus lapang dada. Mungkin kita sudah punya pemahaman dari guru yang lain, tiba-tiba datang ke sebuah guru, pemahaman kita ternyata dikoreksi. Kita lapang dada. Kalau memang yang mengkoreksi itu lebih benar, nggak boleh dia merengkel dengan pendapatnya. Itu nggak akan barokah ilmunya. Apa di antara ilmunya? Tidak boleh hasad. Apa hasad itu? Apa hasad? Keinginan nikmat yang dimiliki oleh orang lain itu apa? Hilang darinya dan dimiliki olehnya. Itu hasad. Boleh, kalau ilmu nggak boleh begitu. Apalagi di antara etikanya, saling tolong menolong. Penuntut ilmu itu harus tolong menolong, bahu membahu untuk bisa mendapatkan ilmu syar'i. Jangan malah gontok-gontokan, kerah wae, berantem. Baru belajar sudah berantem. Faham, Stefan? Bukan begitu. Nah, itu perlu penting. Dan beliau belajar tentang bab etika. Dan guru beliau yang paling memberikan asar yang sangat dampak yang paling besar terhadap cara beliau mengajar dan belajar, Syekh Abdurrahman bin Sa'di rahimahullah ta'ala. Ini sangat mempengaruhi beliau. Kemudian guru beliau yang kedua yang mempengaruhi Syekh Muhammad bin Abdul Aziz. Dan beliau mengakui itu. Bagaimana cara Syekh Muhammad bin Abdul Aziz dalam menyampaikan kebenaran itu ditiru oleh Al-Imam Al-Utsaimin. Asarnya tampak dalam diri beliau. Bagaimana menulis kitab itu Syekh Abdurrahman As-Sa'di itu benar-benar membekas pada hati Syekh Al-Utsaimin. Ini membuktikan guru itu meninggalkan jejak bagi murid. Jadi kalau ada orang berkata, saya lihat tuh gurunya soleh tapi muridnya kok bandel-bandel, nggak mungkin. Faham maksudnya? Alhamdulillah. Gurunya baik, cuman muridnya aja yang nggak baik. Ya nggak mungkin. Siapa yang ngajari muridnya? Siapa ya kawan? Ya gurunya. Fahim? Jadi kalau antum di luar sana kemudian ada yang akhlaknya buruk, ya berarti gurunya. Saya maksudnya gitu kan ya. Penyebabnya. Makanya antum kalau belajar antum harus tunjukkan akhlak yang baik. Nasihat buat kawan ya. Jangan sampai pergi ke masjid enggak pakai helm ya. Di Pak Polisi nanya, antum ngaji di mana? Abdurrahman. Memang guru itu ditiru oleh muridnya kan gitu ya, Pak.
Iya, ikhwan ya. Itu baru masalah pakai apa? Itu akhlak loh, ikhwan. Akhlak atau bukan? Akhlak itu, ikhwan. Masjidnya mana? An-Nasa'i. Malu ya, ikhwan. Malu kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kayak jilbab, pakai cadar, naik motor lampu merah diterjang. Masya Allah. La haula wala quwwata illa billah. Ini perhatikan dengan baik. Jadi guru itu mempengaruhi. Dan kitab-kitab tulisan beliau banyak tentang Syekh Muhammad Al-Utsaimin, kita sudah masyhur siapa beliau dan kondisi beliau. Semoga Allah merahmati beliau. Baik, kita masuk ke dalam bab yang pertama atau awal pembahasan. Antum ada yang memegang bukunya? Ada yang punya kitabnya? Nanti terjemahnya judulnya ini ya. Penjelasan kitab 3 landasan utama. Tidak masalah, pustaka manapun tidak ada masalah. Yang penting antum harus berusaha pegang terjemahnya. Kita jelaskan. Qala al-Imam rahimahullah taala, Bismillahirrahmanirrahim. Bismi yang pertama kata Imam Al-Utsaimin, ibtada al-muallif rahimahullahu kitabah bil basmalah. Pada kitab ini dan kitab-kitab beliau yang lainnya, Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah taala memulai dengan menuliskan bismillah. Ini bukan tidak ada alasan. Iktidaan bi kitabillah, sebagai bentuk meniti cara yang terdapat dalam Al-Quran. Surat dalam Al-Quran yang pertama surat apa? Surat yang pertama surat apa? Yang pertama kali diturunkan surat apa? Yang pertama kali diturunkan surat apa? Apa? Al-Alaq atau Iqra? Ya, Al-Alaq. Ayat pertama dalam Al-Fatihah apa? Ayat pertama apa ya? Jawabannya khilaf para ulama. Ulama kita berbeda pendapat. Mayoritas ulama berpendapat Bismillahirrahmanirrahim adalah ayat yang pertama. Sebagian ulama berpendapat Alhamdulillahirabbil alamin adalah ayat yang pertama. Tapi bukan tempatnya untuk menjelaskan. Yang kita ambil faedah, surat pertama yaitu Al-Fatihah diawali dengan Quran, itu diawali dengan bacaan apa? Berarti beliau menulis Bismillahirrahmanirrahim itu meniru kitabullah Azza wa Jalla. Fa inna mabduun bil basmalah wa tibanil hadis. Bukan hanya sampai di situ, beliau juga mengikuti jejaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di mana Nabi setiap menulis surat kepada raja-raja selalu diawali dengan apa? Bismillahirrahmanirrahim atau Bismillah min Muhammad ibni Abdullah Rasulullah ila idami Rum Hirakli dan seterusnya. Assalamu ala man ittaba'al huda. Selalu diawali dengan apa? Bismillah. Berarti memulai tulisan dengan bacaan Bismillah itu masyru', disyariatkan. Walaupun Anda menulis surat kepada orang kafir, tetap tulis dengan bacaan ini syiar. Mungkin antum tulis SMS dengan teman antum satu kerja yang beragama Nasrani, baca, tulis Bismillah dari temanmu Muhammad bin Fulan. Semoga Allah memberi hidayah, semoga Allah memberikan keselamatan bagi orang yang mau mengikuti petunjuk. Kan begitu? Ya Allah. Jangan cuma SMS, jangan lupa kita ketemuan di sini. Ada bismillahnya, enggak ada apa-apa. Li hadisin terdapat dalam sebuah riwayat kullu amrin dibalin la yubda'u fi bi bismillah fa huwa abtar. Segala perkara yang tidak diawali dengan kalimat bismillah. Jadi kalimat segala perkara yang tidak diawali dengan ucapan bismillah maka dia pincang. Sayang riwayat ini bukan riwayat yang sahih. Riwayatnya dhaif secara sanad, didhaifkan oleh Al-Albani dalam kitab Al-Irwa jilid yang sama. Dalam Kitabul Irwa hadis pertama dan kedua. Ala kulli hal, penjelasan beliau ini menerangkan bahwa secara makna hadis benar, segala sesuatu itu hendaklah dimulai dengan apa?
bismillah. Waqtida'u bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa innahu yabda'u kitabahu aw kutubahu bil basmalah. Nabi selalu memulai lembaran-lembaran surat beliau dengan bismillah. Jadi memulai perkara dengan ucapan bismillah hak, kecuali beberapa perkara yang tidak perlu membaca, seperti memakai baju, justru membaca apa? Alhamdulillahilladzi kasani hada wa razaqani. Misalnya memakai baju yang baru. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Kemudian kalimat bismi di situ berasal dari huruf apa? Berasal dari dua kata. Apa itu? Huruf jar apa? Ba. Dan kemudian huruf apa? Kata apa? Ismun. Ba maknanya banyak. Huruf ba bisa bermakna litab'id, menunjukkan sebagian. Tapi ba juga bisa memiliki makna ma'a, dengan. Ba juga bisa memiliki makna tempat, menunjukkan sesuatu. Sehingga kata Imam Al-Utsaimin di sini bismi al-jar wal majrur muta'alliqun bi mahdhubi fi'lin muakhkhar munasib lil maqam takdiru bismillah aktub atau asna. Beliau mengatakan kalimat bismi ini sebenarnya ada kata kerja yang dihapuskan. Kalau dibaca dengan lengkap itu maknanya bismillahi aktubu, dengan nama Allah aku menulis, atau asnifu, aku menyusun buku. Jadi maksudnya beliau mengucapkan bismillahirrahmanirrahim ini meminta pertolongan kepada Allah dengan nama-nama Allah yang paling agung, salah satunya adalah Ar-Rahman dan Ar-Rahim, supaya ditolong isi buku ini lurus, bisa mengajarkan kepada yang lurus, jauh dari gangguan syaitan. Jelas ini satu bentuk tata cara yang mulia, yang pada hari ini sebagian kaum muslimin menganggap remeh. Memulai sesuatu dengan membaca apa? Bismillah. Jadi kalau ditabirkan memulai dengan bismillahirrahmanirrahim ini, makna pertamanya at-tabarruk bil badaati bismillah subhanahu wa ta'ala, mencari keberkahan dalam usaha atau apa yang akan ia kerjakan dengan nama Allah yang sangat agung. Jadi meminta keberkahan. Bismillahirrahmanirrahim maknanya adalah semoga tulisan ini diberkahi oleh Allah, usahanya diberkahi oleh Allah, hasilnya diberkahi oleh Allah azza wa jalla. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, ifadatul hasr, li'anna taqdimal muta'alliq yufidul hasr, bisa memiliki makna membatasi. Apa maksudnya? Bismillahirrahmanirrahim membatasi bahwa yang bisa dimintai pertolongan, yang bisa memberikan hidayah, yang bisa mengajak kepada kebaikan, merubah orang dari buruk menjadi baik, dari sesat menjadi dapat hidayah, lurus, dari kafir menjadi muslim, itu hanya Allah Ta'ala. Hanya dengan Allah saja minta tolong, tidak dengan yang lainnya. Sehingga ketika beliau menuliskan bismillahirrahmanirrahim memiliki makna yang pertama, beliau berharap tulisan ini diberkahi oleh Allah, yang membacanya diberkahi oleh Allah, yang menyampaikan isinya juga diberkahi oleh Allah azza wa jalla, dan hanya bisa meminta keberkahan itu dan pertolongannya hanya kepada siapa? Allah, tidak kepada yang lainnya. Ini sudah bukti penulis buku ini mengajarkan tentang tauhid. Dari awal sudah mengajarkan tentang tauhid. Dari kalimat bismillahirrahmanirrahim. Kemudian lafaz Allah. Ada perbedaan pendapat para ulama. Apakah lafaz Allah itu adalah lafaz yang berdiri sendiri, ataukah dia itu adalah lafaz kalimat ilah, alif lam ha, ilahun, yang kemudian ditambah dengan huruf alif lam ma'rifat. Yang belajar bahasa Arab ya, alif lam ma'rifat tahu tak? Yang belajar bahasa Arab, alif lam ma'rifat tahu atau tidak? Hah?
Atau nggak ada yang belajar bahasa Arab? Hebatnya. Jadi kalau antum misalnya kata kalimat masjidun, supaya ma'rifat salah satunya dikasih tanda apa Pak? Alif. Dibaca menjadi apa? Al-masjidu. Ilahun tanwin. Tapi kata sebagian para ulama tadi, karena diberi alif lam, orang Arab berat membacanya, sehingga dibaca menjadi Allahu. Wadah? Sebagian ulama mengatakan demikian, tapi sebagian ulama lagi mengatakan tidak, lafaz Allah itu menyendiri. Dan berkata Imam Al-Utsaimin bahwa lafaz Allah ini al-aslu, dia merupakan asal dari seluruh nama Allah. Nama-nama Allah itu kan banyak. Ada berapa ya Pak? Ada berapa namanya Allah? Cuma 99? Hah? Tidak? Allah yang tahu tentang batasannya. Oke? Jumlahnya berapa? Hanya Allah yang mengetahui tentang jumlahnya, karena Allah Subhanahu wa ta'ala, Nabi mengatakan dalam doanya, "Au alam tahu ahadan min khalqik au istasarta fi ilmil ghaibi indak." Nama yang kamu ajarkan kepada nabimu atau nama-nama yang masih kamu sembunyikan di sisi gaibmu. Berarti nama Allah itu ada yang disembunyikan di sisi gaibnya. Berarti banyak. Nama-nama Allah seperti Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Aziz, Al-Ghafur, ini tabi, dia mengikuti nama lafaz Allah, sehingga tidak boleh manusia diberi nama dengan lafaz Allah kecuali ada lafaz sebelumnya. Abdullah boleh. Fahim? Diberi gelar Syaifullah, gelarnya boleh. Hamzah gelarnya apa? Asadullah, singanya boleh. Tapi kalau ada anak Abdullah dipanggil apa? Allah nggak boleh. Fahim? Nah, maksud dalam bab ini nama Ar-Rahman dan nama Ar-Rahim. Tidak disukai orang yang diberi nama Abdurrahman dipanggil apa? Rahman. Abdurrahim dipanggil Rahim. Tidak disukai. Maka dipanggil Abdurrahim atau Abdul Rahman. Apalagi negeri kita suka singkatan, kan ya? Abdurrahman dipanggil Dur. Nah, ini musibah. Iya kan? Dur itu kalimat perintah. Dari kata-kata daro, berputar. Ya duru, terus-menerus berputar. Dauratan, lingkaran atau putaran. Dur bahasanya berarti berputar-putarlah kamu. Pusing maksudnya begitu. Antum panggil orang Gus Dur ya pusing. Jadi pusing terus jadinya. Iya, sesuai dengan apa? Namanya jadinya. Ya? Saya tuh enggak. Wallahu a'lam bishawab. Tapi kalau kita kembali kepada bahasa Allah, yakni alam alal bari jalla wa ala wa wal ismul ladzi tattabi'ahu jami'al asma'i hatta innahu fi qouli ta'ala. Ini salah satu nama yang Allah informasikan kepada manusia, di mana seluruh nama akan mengikuti nama-nama ini. Abdullah, Saifullah dan sebagainya. Jadi saudaraku muslimin rahimanillah, sebagaimana Allah katakan surah Ibrahim ayat 1-2, Kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nas minadh dhulumati ilan nur biidzni rabbihim ila siratil azizil hamid. Allahul ladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Kata Allah, ini kitab yang kami telah menurunkannya kepada Muhammad, dengannya dikeluarkan manusia dari kegelapan menuju sesuatu cahaya, dengan izin Rabb mereka menuju sirat al-aziz al-hamid, jalannya al-aziz al-hamid, zat yang maha perkasa lagi maha terpuji. Dia adalah Allah yang apa yang ada di dalam langit dan apa yang ada di bumi semua milik Allah. Wa wailul lil kafirin min adzabin syadid, dan kecelakaan bagi orang-orang kafir itu berupa siksa yang keras. Maka kalimat Allahul ladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ardh menunjukkan bahwa Allah itu sebuah nama, selain daripadanya mengikutinya.
Dan lafaz Allah membuktikan bahwa inilah zat yang agung, zat yang mulia. Setiap makhluk, manusia, jin, fitrahnya mengenal nama Allah. Maksudnya mengenal sebutan apa? Lafaz Allah. Maka orang Nasrani tetap mengakui, siapa Tuhanmu? Dia akan menjawab siapa? Allah. Yahudi kalau ditanya siapa Tuhanmu, dia akan menjawab siapa? Allah. Wadah? Hatta orang-orang Hindu, orang-orang Buddha, sebenarnya mereka itu mengenal lafaz Allah. Cuma di bahasa Indonesia kan menjadi apa? Sang Hyang Widi. Dalam bahasa Arabnya apa? Al-Ahad, yang maha tunggal, esa. Ini lafzul jalalah Allah. Tambahan, tidak diperkenankan menuliskan lafaz Allah ini di tempat-tempat yang menimbulkan nama Allah atau lafaz ini dihinakan. Kadang sebagian orang maksudnya mau Islami, sepatunya ditulis siapa? Allah. Ini benar. Iya tak? Sebagian orang mau Islami, jok motornya di bawahnya ditulis lafzul jalalah Allah, didudukin sama dia. Ini nggak boleh, hukumnya. Handphonenya dikasih apa namanya? Tempelan spotlight Allah begitu lafaznya. Atau apa namanya, telepon tampilan depannya lafzul jalalah Allah, masuk kamar mandi nggak boleh. Kalau lafzul jalalah itu tentang tidak diperbolehkan. Catatan yang kedua, menempelkan lafzul jalalah Allah dengan Muhammad dengan cara sejajar itu tidak syar'i. Tidak ada turunannya dari syariat. Faham Syaikhwan? Dan ini mengandung kesan menyamakan derajat Allah dengan siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga di zaman Nabi tidak kenal itu. Jabir mengatakan, kunna la nu'maru an nuzayyinu jidarana, kami tidak diperintahkan menghias dinding-dinding rumah kami. Apalagi dengan, walaupun dengan lafaz-lafaz yang seperti itu. Apalagi dengan yang lainnya. Nah, bukan berarti maknanya haram ya. Tapi perlu diperhatikan etikanya ketika menggunakan lafzul jalalah Allah. Bolehkah itu ditulis di mobil-mobil? Di belakang-belakang mobil kan sering ditulis lafaz la ilaha illallah, tapi dipunggungi. Ini bentuk termasuk kekeliruan. Kalau gitu di depannya Ustaz ditulis la ilaha illallah, ada burung yang BAB jatuh kotorannya di sana dan yang lain-lainnya. Maka sebaiknya lafaz-lafaz seperti ini bukan di sana tempatnya, tapi di lembaran-lembaran yang antum simpan di tempat yang baik, antum baca ketika antum tidak membacanya, antum tulis lembaran-lembaran yang mulia, atau antum ingat dan antum simpan dalam dada antum dengan hafalan-hafalan antum dari ayat-ayat Al-Quran itu. Faham tuh? Nah, bolehkah menulis lafzul jalalah Allah di kalung atau di mana? Di cincin. Sebagian ulama membolehkan jika ada tujuan. Bukankah Nabi menuliskan pada cincinnya tulisan apa? Muhammad Rasul Allah. Itu adalah lafzul jalalah apa? Nah, tapi fungsinya untuk apa, Evan? Stempel. Fungsinya itu stempel karena Nabi tidak bisa baca tulis. Jadi dijadikan stempel ketika mengirim surat-surat kepada raja-raja. Nah, kalau antum punya cincin yang biasa aja, nggak usah dikasih lafzul jalalah apa? Allah. Demikian pula kalung antum, tidak perlu diberi apa namanya telepon bandulnya itu ya dengan lafzul jalalah Allah. Faham tuh? Nah, kita baru membaca lafaz bismi dan apa? Allah. Insyaallah yang akan datang kita akan bahas Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Okay? Semoga Allah memudahkan langkah kita untuk mempelajari kitab Ushul Salasah. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.